Ya, selamat pagi Bapak Ibu, demikian juga dimanapun berada. Saya mengucapkan salam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, untuk itu kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita akan naikkan doa syafaat untuk bangsa dan negara dan pemimpin kita akan baca di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-21. Injil Lukas pasal yang ke-21. Kita baca ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Injil Lukas pasal 21, kita baca ayat 7 sampai dengan ayat yang 11. Tuhan. Dan murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ya, sampai di sini. Ya, banyak tanda-tanda tentang akhir zaman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Di antaranya ada penyesatan dan memakai nama Tuhan Yesus. Ya. Dan kabar tentang peperangan, pemberontakan, dan bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan berbagai-bagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ya, ini merupakan kabar ya, tentang akhir zaman, merupakan kabar yang ya kalau dirasakan sesuatu yang menakutkan. Merupakan kabar yang menakutkan. Ya, siapa orang yang tidak takut ketika terjadi hal-hal yang benar-benar sesuatu yang dahsyat, yang mengerikan, ya, tentang peperangan, tentang penyesatan, ya, tentang penyakit dan lain-lain. Ya. Nah, meskipun yang difirmankan Tuhan Yesus ini sebagai tanda akhir zaman, itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu tahu, ya, tahu apa yang akan terjadi. Ya, meskipun itu sebagai suatu khotbah tentang akhir zaman, itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu tahu apa yang akan terjadi. Dan namun bagi murid-murid Tuhan, bagi pengikut-pengikut Kristus, bagi orang-orang percaya dalam hal tanda-tanda akhir zaman ini, tidak boleh dianggap remeh, tidak boleh dianggap ringan. Ya.
Sebab apa yang difirmankan Tuhan itu sangat penting. Ya. Sangat penting. Ya. Memang kalau hanya sesuatu ya istilahnya khotbah meskipun itu belum terjadi atau sudah, tapi bagi kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, ya dalam tanda akhir zaman tidak boleh dianggap ringan atau dianggap remeh. Sebab apa yang difirmankan Tuhan itu sangat penting sekali. Ya sebagai contoh pamannya dengan hal-hal yang terjadi seperti wabah virus corona ini sudah mendunia. Ya. Ini pun juga tidak boleh dianggap ringan. Ternyata ya dalam penanganannya pun juga tidak semudah. Ya. Tidak semudah. Ya. Seluruh dunia sudah menjadi cemas. Ya. Dan ternyata juga dampaknya korban kematian juga begitu banyak. Ya. Demikian juga dampak yang lain, ya krisis di berbagai bidang terjadi, sehingga seluruh elemen ikut terlibat untuk mengatasi wabah kolera tersebut. Ini merupakan pekerjaan yang tidak ringan. Dan kalau kita mengikuti berita berapa ratus triliun untuk menanggulangi virus corona ini, wah dana yang tidak sedikit. Ya, bukan perkara yang ringan. Kecemasan terjadi di mana-mana, dan ini pun sudah dibuatkan oleh Tuhan Yesus seperti di dalam Injil Lukas 21 ayat 25 dan 26 itu ya. Dan apa yang terjadi sekarang ini, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut. Ya ini, bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Ya. Ini juga saat ini juga bisa menjadi suatu penggenapan tentang apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan. Ya. Tentang apa yang di negeri ini, tentang pemerintahan pun yang akan datang, kita tidak tahu siapa pemimpinnya. Itu pun saat ini juga menjadi suatu pemikiran, ya bukan sesuatu yang mudah. Ya, ketika kita sudah melihat bagaimana kemajuan negeri ini dalam hal mengatasi corona dan mengatasi ekonomi, bahwa Bapak Jokowi dipandang sebagai tokoh yang jenius oleh dunia. Ya, untuk pemerintahan selanjutnya kita tidak tahu menjadi pemimpin, itu pun juga menjadi pemikiran yang tidak mudah. Kekhawatiran kita jangan sampai ditangani oleh orang ini nanti akan bagaimana. Pak Presiden ya istilahnya maunya untuk supaya diangkat lebih panjang lagi, tapi Pak Presiden tidak bisa menerima. Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi. Jadi ini juga sesuatu tantangan keadaan yang tidak bisa dianggap
sesuatu yang ringan. Lah maka bagi orang percaya, apa yang Tuhan firmankan dan bahkan ditegaskan dengan kata-kata seperti dalam firman Tuhan ayat 8 itu, waspadalah, waspadalah. Nah ini apa yang disampaikan Tuhan Yesus ini perlu kita sikapi dengan benar. Bagi orang-orang percaya tidak boleh menganggap sesuatu yang terus seenaknya. Jadi kita pun juga tetap terus waspada hal-hal yang akan terjadi, ya. Yang belum tahu seperti virus kapan berakhir, seperti pemerintahan yang banyak dikhawatirkan ke depan, ya. Tapi dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang percaya, apa yang Tuhan firmankan dan ditegaskan dengan kata-kata waspadalah, ini perlu kita sikapi dengan benar. Perlu kita sikapi dengan benar, yaitu dengan apa? Kita menguasai diri, ya, menguasai diri, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan, ya. Rasul Petrus, ya, kaitannya dengan kedatangan Tuhan yang sudah dekat, ya, kita baca di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Satu Petrus pasal 4 ayat 7. Pasal 47, demikian firman Tuhan saya bacakan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa, ya. Jadi kita menguasai diri, ya. Menguasai diri, kita bisa tenang, kita dapat terus hanya berdoa, ya. Dengan doa-doa yang kita panjatkan tiap-tiap hari untuk bangsa dan negara inilah, ini merupakan saat dimana kita untuk terus berjaga-jaga, waspada. Untuk hal yang datang kita tetap mohon pertolongan daripada Tuhan. Menjadi suatu peringatan, menjadi suatu awas-awas dimanapun orang-orang percaya, karena ini sudah difirmankan oleh Tuhan. Ketika kita menangkap sebagai suatu, ya, ini sesuatu perintah Tuhan dan penting, ya, kita tidak akan sembunyi, ya. Seperti Nuh, bagaimana ketika orang-orang pada zaman Nuh hidup hanya untuk mengejar kepuasan daging, kawin-mawin, ya, makan minum, untuk kepuasan dalam perkara dunia. Tuhan memandang ini sesuatu yang sungguh sangat memilukan hati Tuhan. Tuhan hendak membinasakan. Dan Nuh inilah seorang yang tahu bagaimana sebagai seorang yang dapat menguasai diri, yang senantiasa waspada, berjaga-jaga, ya, sehingga tidak terpengaruh dengan orang-orang pada zaman Nuh saat itu. Dan Tuhan pakai Nuh. Lah inilah sesuatu, yaitu
perintah Tuhan untuk waspada, dan ini perlu kita sikapi dengan benar, dengan terus menguasai diri. Nah, keadaan-keadaan yang terjadi, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, saat ini pun menimbulkan banyak gejolak, menimbulkan sesuatu kecemasan. Nah, namun bagi kita sebagai orang percaya sudah diberitahu oleh Tuhan, sehingga kita jangan sampai terombang-ambing oleh situasi keadaan saat ini. Namun kita terus selalu menguasai diri, apa yang kita perbuat, biar kiranya kita terus selalu dekat pada Tuhan, sehingga Allah ikut campur tangan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Apapun yang kita lakukan, biar kiranya kita seturut dengan kehendak Allah, sehingga kita dalam kehidupan iman kita tidak mudah terombang-ambing, dikacaukan, sehingga jangan sampai kita tidak dapat menguasai diri. Namun biarlah kita tetap senantiasa terus waspada, sehingga hati kita tetap tenang, sehingga kita terus senantiasa membangun persekutuan dengan Tuhan dengan doa, sehingga ketika kita terus berharap bersandar pada Tuhan dan kita terus hanya mengarahkan hidupannya kepada Tuhan, Tuhan itu tidak akan membiarkan kita. Nah, dalam mensikapi apa yang difirmankan Tuhan, kita jangan sampai seperti Saul. Ya. Jangan sampai seperti Saul yang sudah tidak setia kepada Tuhan, ya sudah ditegur, sudah dinasihati, namun tidak mau mendengar. Meskipun dia sebagai raja yang diurapi Tuhan, tapi ketika ya mengejar hanya keinginan sendiri, ya, hal-hal untuk kepentingan, hal perkara-perkara dunia yang sungguhnya Tuhan tidak kehendaki, ya, menunjukkan sikapnya tidak setia, sudah ditegur, sudah dinasihati, namun toh tidak mau berubah, tidak mau mendengar. Sehingga kita tahu dampaknya Saul hancur hidupnya. Ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang senantiasa, yaitu menjadi orang-orang yang terus tetap senantiasa waspada apapun yang terjadi ini. Ya, meskipun bukan perkara yang mudah, namun ketika kita terus senantiasa mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, Tuhan itu tidak tinggal diam. Ya, meskipun dia tidak nampak, namun bagi orang-orang yang percaya, yang sudah ditentukan menjadi miliknya, kita ketika senantiasa berdoa kepada Allah, berharap kepada Tuhan, Tuhan menjadi satu-satunya tujuan hidup, Allah itu pasti tidak akan tinggal diam. Dia akan melakukan sesuatu untuk membela kita, menolong kita, menuntun kita, menuntun hidup kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, memang hal ini bukan perkara yang mudah. Ya, situasi keadaan yang kadang-kadang menjadi suatu tantangan untuk membuat kita tenang, untuk kita membuat menguasai diri, itu bukan perkara yang mudah. Tanpa pimpinan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan tidak bisa. Orang cenderung akan ya mudah terpancing keadaan-keadaan, ya mudah terpancing dengan ya
situasi keadaan bisa membuat orang itu lantas tidak dapat mengendalikan diri, ya melampiaskan emosinya, bertindak kadang-kadang tidak terkendali. Nah, namun kita punya Tuhan, ya kita menyadari kita tuh lemah, kita menyadari kita tidak ada apa-apanya. Namun ketika kita terus senantiasa menjadikan Tuhan segala-galanya, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Jerih lelah kita tidak sia-sia. Dan untuk itu mari kita sebagai orang-orang percaya, apa yang terjadi saat ini kita tidak menganggap ringan. Bahkan kita semakin terus dekat dengan Tuhan melalui doa-doa kita, ya, melalui doa-doa kita, ya. Biar Tuhan senantiasa menyatakan kuasa untuk negeri ini. Ketika anak-anak Tuhan terus senantiasa berjaga-jaga, terus berharap pada Tuhan, Tuhan itu tidak akan tinggal diam. Hadiratnya akan nyata di dalam kehidupan orang percaya. Hadiratnya nyata untuk negeri ini, sehingga negeri ini terus dilawat Tuhan. Sebab ini memang pekerjaan iblis yang terus ingin mengacau, merusak, menghancurkan, ya. Lebih bagi orang-orang percaya, Tuhan ingin supaya iblis ingin supaya orang-orang percaya gugur imannya, ya. Gugur imannya, ya, tidak tahan dengan apa yang ada. Tapi inilah menjadi suatu untuk kita sikapi, untuk kita tetap terus senantiasa berharap dan bersandar kepada Tuhan saja. Nah, untuk itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ya biar kiranya melalui firman Tuhan ini, ya terus membuat hati kita semakin terus senantiasa mengandalkan Tuhan. Biar kiranya Allah yang penuh kasih senantiasa menolong kita dan menguatkan kita dan menyatakan kasih dan kuasa-Nya untuk bangsa dan negara kita. Dan untuk itu kiranya Tuhan Yesus memberkati kita